Sugeng enjang para derek patunggilan, sami sehat, pasti sehat, karana tansah jinangkung ing Gusti kang makarya jagat. Enjang menika kita sesarengan matunggil mbangun pangabekti ing griya kita piyambak-piyambak kanthi derek sagriya. Kinanti ing Gusti kang tansah paring panglipur lan kasarasan ing wekdal ing pagebluk Covid Corona 19. Sumangga pangabekti menika kita lampahi lan kita wiwiti kanthi memuji surasing kidung pasamuan padha gangsal setunggalan kalih. Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sarengan miwiti pangibadah ing wanci enjang menika kanthi ngwalaken ingkang mekaten. Pangibadah ing wanci enjang menika kawula lampahi wonten ing Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Amin. Bapak Ibu kaaturan pinarak. Sumangga sarengan waosan ingkang dados tema pangibadah ing wanci enjang menika kapundhut saking setunggal Petrus bab kalih ayat ingkang 24 mekaten surasipun kanthi basa Indonesia. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Semoga kita sesarengan amini surah sing kidung pasamuan Kristen kita ngrepekaken angka 111 kita pujiaken padha setunggalan kalih pangandel dumateng Allah. Jangan
Sopo kang kumandheng mesti tinulungan manuk ing awang-awang ala kang ngingoni suket lan tetukulan warta dan paesi. Bapak Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih, mekaten ugi pangandikanipun sabda ingkang sinerat wonten ing Injil Matius bab 22 ayat 37 ngantos dumugi ayat 52 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mekaten Bapak lan Ibu tuwin para sederek, sumangga kita amini kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Kristen lami, kita pujiaken angka 133 padha setunggalan kalih pamarta kula. Duwe pamarto lasai pobajaku aku dadi kagungane wa Gusti ya duweku Gusti Yesus pamartoku sung dadya kagungannya. Saka ing kitab Injil sunanto warta tuhu lamun Gusti Yesus Kristus dadi juru slametku. Duweku Gusti Yesus pamartoku sung dadya kagungannya. Bapak lan Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih, sumangga kita sesarengan kula aturi Bapak Ibu jumeneng kita nampi inggih menika pawartos sih rahmat ingkang sinerat wonten ing kitab kalih Petrus bab 3 ayat ingkang kalih ingkang mekaten suraisipun. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Amin. Semoga kita sarengan amini inggih menika pawartos rahmat. Kita pujiaken kidung pasamuan ingkang lami angka 121. Kita pujiaken padha setunggalan kalih damparing sih rahmat.
dosa kang bertobat yeku dapat ring siramu gedang paring siramaken sekat yas kula riku gekulon tukasem sinuman waluya. Bapak lan Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, saderengipun kita sesarengan sami maos pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Kita cawisaken waosan kita menika wonten ing setunggal Petrus bab kalih ayat 19 ngantos dumugi ayat selangkung. Saderengipun kita sarengan sami maos, sumangga kita sesarengan ndedonga. Rama kasuwargan kawula sarengan sami makempal lan mangibadah wonten ing griya kawula sesarengan. Mugi paduka piyambak ingkang tansah paring berkah, mekaten ugi kawula nggih badhe maos pangandikan sabda paduka ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Mugi paduka berkahi kawula sami supados kawula saged mangertos lan saged nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun sabda paduka. Matur nuwun Duh Gusti, kawula saosaken pandonga kawula ing Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak lan Ibu ingkang kinasih, kula badhe maos waosan kita kanthi basa Indonesia ingkang mekaten suraosipun. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mekaten Bapak lan Ibu tuwin para sederek, pangandikanipun sabda ingkang sinerat wonten ing kitab suci. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin. 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 Bapak lan Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih, renungan di pagi hari ini berjudul Antara Cerita, Cinta, dan Derita. Kita mengetahui bahwa cerita kesuksesan khotbah Petrus yang sedang diurapi oleh Roh Kudus ini berlanjut dengan gambaran bagaimana gereja mula-mula pada saat itu merawat bahkan mengembangkan iman mereka. Banyak hal yang telah terjadi, bahwa gereja mula-mula itu bertumbuh dengan pesat, mulai dari puluhan
hingga ratusan ribu orang menjadi percaya. Dan mereka itu terus bertekun di dalam iman mereka dan di dalam pengajaran para rasul-rasul. Mereka juga selalu berada dalam persekutuan saudara seiman, belajar dan juga makan semeja sebagai lambang penerimaan satu dengan iman mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, namun cerita iman itu tak selalu mulus. Bahkan komunitas persekutuan mereka itu menimbulkan berbagai hal, konflik, bahkan kecurigaan dari orang-orang di luar mereka. Desas-desus buruk, bahkan kecurigaan tak berdasar yang ditujukan pada orang Kristen itu berdampak negatif. Orang-orang Kristen tak hanya menerima cemoohan, bahkan hinaan dan cacian. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, mengikut jalan cinta Kristus bagi orang Kristen itu sangat berarti. Jalan sengsara dan juga jalan derita. Bapak, Ibu, dan saudara, setelah sekian minggu kita merayakan Paskah, kita diajak untuk menggumuli firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itulah surat pertama Petrus ini menguatkan semua orang percaya yang sedang menderita kala itu, dengan mengingat mereka bahwa derita itu adalah kesempatan dan karunia. Tapi pertanyaannya, siapa yang betah hidup di dalam penderitaan? Semua orang pasti akan menolak yang namanya penderitaan. Semua orang pasti ingin hidup bahagia. Ya, kesempatan dan karunia untuk turut merasakan derita yang lebih dahulu di tangan Tuhan, itu yang harus kita renungi pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam derita yang memang harus ditanggung itulah Tuhan Yesus itu tak tinggal diam. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala bagi para domba-dombanya. Gembala yang siap sedia untuk memastikan para dombanya aman. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah yang adalah pintu bagi para domba-domba. Dan hubungan gembala dan juga domba ini adalah hubungan dua arah, saling terkait. Memang sang gembala mengenal satu persatu domba gembalaannya. Dan ketika kita melihat di sini, para domba itu juga harus belajar untuk mengenali suara si gembalanya. Saya ingin menunjukkan sebuah video yang ini menggambarkan ilustrasi bagaimana domba itu sangat mengenal suara gembalanya. Video akan ditayangkan. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it goes. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away.
Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, seperti itulah gambaran ilustrasi yang digambarkan oleh video yang barusan kita lihat, bahwa proses cerita dan cinta dan derita, bagaimana si gembala itu sangat mengerti domba-dombanya dan domba itu mengenal suaranya. Kalau kita lihat di video tadi bahwa si domba itu tidak akan pernah datang jika bukan si gembala yang memanggil. Walaupun dipanggil oleh orang lain sambil membawa makanan, domba itu tidak pernah datang kepadanya. Nah, itulah bahwa si domba itu pasti mengenal suaranya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pandemi global saat inilah yang terjadi, kita harus semakin mengenal siapa itu gembala kita, suara sang gembala. Bahwa proses cerita, cinta, dan derita itu adalah bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Makanya sejak dini, seorang Kristen itu harus mulai dididik dalam cinta Kristus, dalam kasih Yesus Kristus. Agar apa? Agar ia mampu dan tangguh menghadapi segala cerita hidup, termasuk segala deritanya. Bapak dan Saudara, hari ini sebagai sebuah gereja, kita juga memperingati, yaitu ucapan syukur kita, bahwa sebagai sebuah gereja yang adalah domba milik Kristus, kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan sekolah milik GKJW yang bernama YBBK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, yaitu sebagai wadah kesaksian di dalam bidang pendidikan. Karena sebagai sebuah yayasan pendidikan Kristen, YBBK mungkin sudah terlalu lama ada dalam kondisi prihatin. Bahkan sampai detik ini pun sekolah-sekolah itu diadakan di rumah masing-masing dengan semboyan belajar di rumah dan tetap di rumah. Nah, marilah ini kita jadikan bahwa momen pendidikan yang sejak dini yang dianjurkan oleh Tuhan adalah di dalam keluarga. Semua yang kita tahu, Bapak Ibu, itu berasal dari keluarga. Kita bisa makan juga dari keluarga. Kita bisa bicara, itu berawal dari keluarga. Bahkan yang paling penting, kita bisa berjalan pun itu berasal dari keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungi bahwa cinta, cerita, dan derita ini pastilah senantiasa ada di sekitar kita. Oleh karena itu, di dalam hidup ini, betapapun berat derita yang sedang kita tanggung sekarang, percayalah bahwa cinta sang gembala senantiasa siaga memberi pertolongan. Selamat meneruskan cerita hidup, kiranya cerita Tuhan dan penderitaan Tuhan memampukan kita menghayati meski ada dalam derita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, kula aturi jumeneng, monggo kita sami ngwalaken sahadat kawelas ingkang mekaten. Sahadat kalih welas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebataken dening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng semengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci,
Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci serta radin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangampunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Kaaturan pinarak malih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang didasarkan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 29. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan iringi persembahan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ria yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Marilah saya undang Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Pasamuan yang lama. Kita pujikan nomor 129, Gusti Panuntun Kula. Gusti nuntun lampah kula salangkung gen kula bejo tengok pundi buruk mami tansah kula dipun kanthi. Gusti kang nganti mami astanya piyambak ganti. Sunderetan pundi-pundi wedi nanti dening Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita
yang nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita mendoakan bangsa dan negara kita, gereja, dan juga berbagai pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa kasih Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampukan untuk melewati setiap kehidupan ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami, bahkan di seluruh cerita kehidupan kami yang kami lalui, Tuhan ada dan berkarya. Kami berdoa untuk segala pandemi global yang dialami di seluruh negara, bahkan di dunia ini, kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan, sehingga kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kami semuanya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, mulai dari Pepantan Pujon sampai Pepantan Kasembon. Tuhan memberkati. Tuhan berkati seluruh warga jemaat. Tuhan berkati dengan seluruh kegiatan-kegiatan gereja. Bahkan saat ini kami pun tengah beribadah di rumah saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Begitupun juga ya Bapa, kami senantiasa mengaturkan ungkapan syukur di dalam persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga ungkapan syukur kami dapat bermanfaat bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan perlindungan kuasa Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami. Di tengah-tengah pandemi global saat ini, kami menutup dengan percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dengan mengambil saat teduh. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.